Jadi kalau misalkan teman-teman ingat zaman dulu kala waktu masih kecil, pasti kan kata nenek tuh bilang katanya menabung nak, hemat pangkal kaya. Bener nggak? Katanya kalau misalkan kita nabung dikasih uang jajan misalkan 50.000 terus dijajanin udah dihemat hemat 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 eh kok kayaknya kebutuhan ada aja gitu kok nggak kekumpul-kumpul ya duit aku kenapa nih gitu kan apakah eh masih bisa gitu menabung hemat pangkal kaya tuh apakah masih relevan untuk zaman sekarang di 2025 ini? Karena kayak misalkan uang gaji, katakanlah biar gampang gaji 10 juta gitu kan. 10 juta udah gitu buat uang KPR, buat mobil, buat uang sekolah anak, buat apa lagi. Kok kayaknya udah dihemat-hemat, dihitungin satu-satu, tapi kenapa ya kok nggak kekumpul-kumpul gitu. Kira-kira apa sih masalahnya? Apa sih yang salah gitu kan? Gitu. Dan ternyata tugas kita tuh ternyata banyak banget, terutama buat ibu-ibu ya, yang ngurus anak, terus yang bayar sekolah anak, belum lagi kalau misalkan sambil kerja ada transport ke kantor, mungkin uang bensin, terus belum lagi beli makan, belum lagi ekskul-ekskulnya si bocil dan les-lesannya yang banyak banget itu. Terus belum lagi kalau misalkan si ibu nih misalkan lagi kuliah harus bikin modul dan lain-lain kayak gitu kan. Biayanya tuh banyak banget gitu. Sedangkan kita tuh maunya banyak. Pengen traveling, pengen konser, pengen apalagi pengen jalan-jalan, pengen setiap weekend bisa ke mall ya kan, pengen bisa makan enak gitu, pengen bisa hidup nyaman. Tapi sebenarnya hakikatnya cari duit tuh apa sih? Kalau setelah aku mempelajari dari zaman kuliah sampai sekarang, mungkin kita tuh cari duit untuk membeli waktu gitu. Mungkin agak-agak ekstrim ya. Jadi kita tuh cari duit untuk membeli waktu, untuk membeli kenyamanan. Kayak misalkan kalau kamu punya uang, eh apa kalau punya uang masih kayak sekarang gitu. Kayak waktu zaman kuliah deh. Aku ngebayangin waktu aku zaman kuliah ya. Misalkan waktu zaman kuliah makannya di warteg gitu kan di depan kampus. Terus kalau mau dari rumah ke kampus harus naik angkot karena dulu kan aku di Bandung naik angkot ya. Terus kayak gitu kehidupannya. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, udah mulai kerja, udah mulai punya uang, bisalah kali-kali makan di kafe, di mall kayak gitu. Kita membeli kenyamanan dan membeli waktu dari yang tadinya diangkot harus bersabar kalau bapak angkotnya ngetem ya kan, itu bete banget. Tapi kalau sekarang eh, dengan adanya udah punya gaji, udah punya yang lain-lain, bisa nih naik MRT karena di Jakarta udah mulai ada MRT atau mungkin bisa pakai taksi online atau naik taksi atau bisa naik mobil kayak gitu. Itu kan membeli kenyamanan gitu. Jadi itulah kenapa kita harus semangat cari duit guys gitu. Dan cari duit sekarang itu nggak cuman dari kerjaan, nggak cuman dari gaji karena jujur li kalau gaji aja tuh nggak cukup sebenarnya. Kenapa? Karena itu tadi kebutuhannya tuh terlalu banyak gitu. Jadi pada intinya kita finance itu adalah untuk funding, membiayai kehidupan kita, lalu menabung dan akhirnya nanti pada suatu masa kita bisa menikmati hasil tabungannya kita. Jadi dengan kita berinvestasi sebetulnya kita itu membeli masa depannya kita. Jadi em, supaya hari tuanya kita nanti atau 5 tahun 10 tahun ke depan itu kita masih punya uang supaya bisa dengan gaya hidup yang seperti sekarang gitu. Jadi jangan sampai kayak orang tuaku dulu, kalau misalkan udah mulai usia pensiun, udah mulai bingung tuh, gimana nih caranya, gimana ini, gimana itu gitu. Sedangkan untuk kita yang masih muda, masih punya banyak pilihan, dan masih punya tenaga ekstra untuk iseng cari-cari course, cari-cari seminar, atau kayak sekarang nih, sahabat Pan sudah keren banget, merelakan hari Sabtunya yang harusnya bobo aja gitu kan, apalagi puasa-puasa gini, tapi masih mau berikhtiar kalau dalam bahasa muslimnya
untuk belajar dan gimana caranya supaya bisa cuan all the time gitu. Harapannya gitu kan ya. Nah, tapi sahabat Pans, kamu itu nggak perlu sedih karena yang namanya kita menabung itu nggak harus langsung berapa ratus juta, berapa miliar gitu. Karena kalau mau nungguin miliar-miliaran, kagak mulai-mulai say gitu kan. Jadi lebih baik kita menabung dikit, dikit, dikit karena sejatinya menabung itu atau investasi itu adalah membangun habit atau membangun kebiasaan. Misal gaji kamu 10 juta, balik lagi biar gampang ngitungnya. Misal dalam 10 juta itu kamu sudah berniat ketika gajian atau mungkin yang baru dapat THR, kalau biasanya tahun lalu THR-nya tuh habis begitu aja, ya kan? Tiba-tiba mudik dan tiba-tiba duitnya liau entah kemana gitu. Nah, mulai sekarang sudah diniatin nih karena sayang sama diri sendiri, sayang sama keluarga, jadi aku menyisihkan di awal. Jadi menabung itu menyisihkan di awal. Begitu dapat duit, taruh sekitar 20-30% lah ya, 20% lah minimal untuk nabung. Nabung itu bukan untuk sekarang. Kalau misalkan untuk zaman pensiun nanti terlalu lama, kamu bisa mulai menabung itu ya at least buat tahun depan misalkan mau liburan ke Bali atau mungkin mau liburan ke luar negeri boleh gitu. Tapi kan karena ada tabungan kamu jadi punya pilihan gitu. Pengen liburan yang lebih nyaman lagi. Nggak perlu liburan yang backpackeran kayak gitu misalkan. Jadi kita menabung itu untuk membangun habit pelan-pelan aja, nggak perlu langsung gede. Karena waktu itu aku pernah jadi dosen tamu di kampus dan itu tuh cukup visible buat anak-anak yang masih kuliah untuk mulai menyisihkan 100.000 setiap hari Sabtu gitu. Karena aku tanyakan ke adik-adik ini, kalian kalau pacaran budgetnya berapa? Nonton, makan, terus belum lagi bensin, ya kan? Ujung-ujungnya 100-200 ribu tuh kepake gitu loh. Sedangkan anggaplah 200 ribu dikali 4 minggu, itu kan udah berapa? 800. Lumayan bisa taruh di RDN. Apalagi buat kita yang udah bekerja, pastikan 20-30% itu lebih dari itu. Nah, kenapa enggak kita mulai menyisihkan, membangun habit baru, begitu dapat THR, begitu dapat gajian, langsung transfer ke RDN-nya Panin, kayak gitu. Karena itu juga kan duit kamu juga, dan buat dirimu sendiri juga gitu. Jadi, mungkin itu sebagai intro, kenapa kita harus nabung saham, karena sebetulnya nabung saham itu untuk diri sendiri gitu. Kalau mungkin sekarang banyak instrumen investasi yang lain, tapi kalau misalkan kita nggak kenalan sama saham, kita nggak tahu gimana cara tradingnya, gimana mau trading yang lainnya lagi kayak gitu. Jadi dengan kondisi market saham yang kayak gini, dengan segala mekanismenya yang sangat melindungi nasabah, kayak misalkan ada mekanisme ARB supaya turunnya nggak dalam banget gitu dan mekanisme lainnya itu tuh sebetulnya untuk melindungi kamu sebagai pemegang saham gitu. Jadi udah enak banget society-nya udah aman karena toh juga kamu transfer uang itu bukan transfer ke PT-PT ABCD lalala, tapi kamu transfer ke rekening atas nama kamu sendiri. Itu pun udah suatu bentuk security kan buat kamu sebagai investor gitu. Jadi harapannya karena aku tahu ini udah pada mulai THR-an, jadi mungkin bisa membangun habit yang baru karena sejatinya investasi itu nggak harus gede, nggak harus ratusan juta miliaran, tapi kita membangun habit dulu gitu. Mulai habitnya dari yang paling kecil, misalkan sebisa mungkin kurangi hutang, tambah investasi. Kalau punya utang, sebisa mungkin digedein porsinya untuk tutup utangnya dulu, habis itu baru investasi kayak gitu. Nanti kalau misalkan dana daruratnya udah oke, dengan kita investasi saham, dana darurat udah oke, semuanya udah oke, baru bisa naik level. Kalau kalau kamu ingat ada kurva Maslow, baru bisa naik level ke kehidupan yang lebih nyaman, yang biasanya makan di warteg gitu kan. Tapi dengan kita mau membiasakan untuk delay gratification, nggak apa-apa sekarang makan, makan warteg dulu. Yang penting nanti ketika aku pengen happy-happy, aku bisa fine dining misalkan. Nggak apa-apa sekarang makan warteg dulu, nggak apa-apa sekarang ngirit-ngirit dulu.
karena toh juga misalkan masih bujangan gitu, masih single, nggak ada suami, nggak ada istri, nggak ada anak gitu kan, masih bisa leluasa untuk menabung. Nah, kayak gitu. Jadi, karena semakin banyak kehidupan, itu kebutuhan tuh makin banyak gitu. Jadi, mulai sekarang, mulai sisihkan uang, rutin untuk menyisihkan uang, tanam itu pohon investasinya kamu, supaya nanti ketika umurmu bertumbuh, ketika semakin tua, justru semakin kaya raya gitu. Karena sebetulnya aku tuh diajarin dari guru aku, dan waktu itu juga diaminin sama waktu aku ke kampus Katolik dan diaminin sama suster di sana, bahwa orang baik itu harus kaya. Kenapa? Karena supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Apalagi dengan bulan puasa begini, coba deh bayangin, kalau kamu nggak punya duit, gimana bisa sedekah, ya kan? Kalau kamu sedekah lebih banyak, semoga Tuhan tuh bakal lebih sayang gitu. Dah ya, gitu. Nah, gimana caranya? Em, Tadi kan untuk kenapa kita harus menabung, dan cara kita menabung saham itu ada dua. Tadi udah dibahas sedikit sama Mas Gentur. Ada fundamental, ada teknikal. Sebetulnya kalau aku boleh komen, ini tuh tidak memilih gitu. Kenapa? Karena fundamental itu adalah untuk menentukan what to buy-nya. Kamu pilih saham apa kayak gitu. Terutama untuk yang pengen investasinya jangka panjang. Tapi untuk teknikal itu menentukan titik entry sama exitnya. Kamu pengen beli di mana, jual di mana. Nah, itu pakai teknikal. Kenapa teknikal itu penting? Karena kayak misalkan siapa yang galau BBRI turun terus, ya kan? BBRI itu selalu dikasih contoh bahwa harga sahamnya bertumbuh. Even kayak BBCA pun sekarang harganya udah mulai terkoreksi. Kenapa? Karena trennya turun. Itulah pentingnya kita boleh pilih satu saham yang bagus, yang fundamentalnya oke, yang kita yakin, misalkan kayak ada saham mining yang kita yakin ini perusahaannya bagus, dia punya tambang baru dan lain-lain misalkan. Tapi kalau misalkan dari sisi teknikalnya nggak dipantau, nah itu bisa gawat tuh. Kenapa? Karena ini dari John J. Murphy. Jadi John J. Murphy itu biasanya buku yang wajib dibaca kalau misalkan kamu mau ngambil sertifikasi CFTI atau CMT gitu. Jadi kita technical itu berlaku internasional, guys. Jadi kita nganalisa teknikal, terutama aku sebagai analis di bursa itu kita nggak bisa pakai teori sendiri sebetulnya. Kenapa? Karena pergerakannya analis teknikal tuh sebetulnya diawasin sama yang namanya asosiasi analis teknikal. Nah, ini mungkin share sedikit ya. Waktu aku pertama kali masuk ke asosiasi itu, yang pertama kali ditanyain apa? Mana report kamu, mana chart kamu? Karena jangan sampai kita merekomendasikan saham itu tidak sesuai sama teori yang berlaku internasional. Nah, salah satu buku yang wajib dibaca sama anak-anak teknikal berlaku internasional itu salah satunya ada bukunya John J. Murphy. Jadi John J. Murphy itu bilang bahwa technical analysis itu adalah studi mengenai market reaction. Jadi dengan menggunakan chart atau chart itu basically dia historical pergerakan harga di market dengan tujuan untuk forecasting harga ke depannya itu bakalan seperti apa. Jadi misalkan dengan pergerakan harganya sebelumnya naik turun naik turun naik turun, nah kira-kira kalau trennya naik nanti arahnya kemana? Itu analisa teknikal menurut John J. Murphy. Ada lagi bukunya Munehisa Homa. Munehisa Homa ini yang menemukan candlestick pertama kali. Jadi dia itu seorang pedagang beras di Jepang gitu. Jadi jauh sebelum orang Western tahu teknikal, Munehisa Homa ini udah mulai menghitung, menganalisa tentang pergerakan harga beras pada saat itu. Jadi si Munehisa Homa ini bilang bahwa candlestick trading Bible is trading method that is going to finally take your trading to where it should be. Kenapa? Karena dengan kamu menganalisa teknikal, itu profitnya
berpotensi lebih konsisten, lebih profitable, dan lebih easy karena kita cuman requiring very little time. Jadi begitu kamu ngelihat harga, jebret, oh tahu nih harga bakalan kemana. Kemudian learning Japanese technical itu seperti memahami bahasa baru. Karena apa? Aku waktu itu ikut conference sama IFTA, International Federation Technical Analyst, dan aku bisa ngerti sama analis teknikal yang dari Jerman, analis teknikal dari Eropa, dari US, itu kita bicara bahasa yang sama, bahasa chart gitu. Jadi kamu nggak perlu takut kalau belajar teknikal tuh di seluruh dunia sama. Naik turun cara nganalisnya tuh begini gitu. Dan ini learning technical, belajar candlestick, itu seperti belajar bahasa baru. Ibarat kata kayak kalau kamu tahu sandi Morse-nya nih, kamu nggak perlu telepon-telepon, kamu nggak perlu infonemase gitu kan. Kamu udah tahu ini harga bakalan kemana gitu. Jadi, kalau kamu nggak tahu cara bacanya, if you don't know how to read, you will never be able to trade the market. Jadi, itulah alasannya kenapa ketika kamu beli, harganya malah turun. Ketika kamu cut loss, dia malah naik. Kenapa? Karena kamu nggak tahu si chart ini ngomong apa. Bener nggak? Ada nggak yang kejadian kayak gitu? Ya kan? Itu sering terjadi, guys. Jadi, nggak hanya kamu doang, jadi nggak perlu sedih. Terutama dengan kondisi market yang lagi bearish kayak sekarang. Jadi, caranya adalah kalau kamu tahu gimana cara baca chartnya, maka kamu akan mengerti si market ini ngomong apa sih, kayak gitu. Kamu ngerti nih rambu-rambunya, lampu hijau, lampu kuning, lampu merah, kayak gitu. Dan kamu akan membuat right decision in the right time. Karena meskipun kamu tahu ini harga bakalan naik, tapi kamu nggak beli sahamnya. Akhirnya apa? Kayak waktu WiFi kemarin naik, naik terus sampai tiba-tiba masih pagi itu udah 8%, udah berapa persen gitu kan. Nah, ketika hari itu kamu nggak berani beli dan memutuskan, ah besok aku mau beli deh, besoknya merah dalam gitu. Jadi itu fungsinya baca teknikal. Kesempatan itu selalu ada, mau market lagi, mau IHSG-nya lagi naik, IHSG-nya lagi turun, akan selalu ada saham yang menghijau. Jadi nggak perlu sedih. Kuncinya adalah gimana memahami pergerakan harganya itu sendiri gitu. Karena learning the principle of psychology itu will change your trading psychology forever. Dengan kamu memahami si harga ini bergeraknya kemana, kamu juga bisa tahu gitu. Ini harga tuh pengennya apa sih? Karena pergerakan harga itu kan buy sell gitu kan, beli jual, kumpulan orang yang membeli dan menjual saham berdasarkan sentimen, berdasarkan berita, berdasarkan laporan keuangan. Pernah nggak kamu mengalami ketika laporan keuangan rilis pas lagi di resisten? Jadi ketika berita itu bilang, oh saham ABCD net income-nya naik sekian, terus profitnya naik sekian, terus rasio ini itunya mengalami pembaikan lalalala. Tapi ketika hari itu rilis, besoknya langsung merah. Kenapa? Karena yang kita trading pakai teknikal itu udah beli jauh hari sebelum itu. Biasanya ini juga terjadi ketika mau dividen. Orang udah jauh beli sebelum itu, dari dia jalan dari support ke harga sebelum dividen itu udah naik sekian persen, ketika dividen turun. Kenapa? Karena orang udah mulai profit taking, karena itu di resisten. Jadi sebetulnya teknikal itu belajar tentang psikologi market, gimana orang itu buy atau sell itu tergantung. Jadi kalau misalkan candlenya lagi hijau gini, berarti orang-orang yang ada di market ini lagi cenderung optimis sama pergerakan harga, harganya berpotensi naik. Tapi kalau lagi merah gini, artinya orang lagi pesimis. Biasanya pesimis itu kenapa? Karena udah kena area resisten, terus ada berita negatifnya misalkan. Jadi orang makin worry, uncertainty-nya naik, misalkan kayak gitu. Ini cenderung harganya turun. Jadi dengan kamu tahu cara baca teknikal, itu akan merubah psikologi trading kamu. Kamu trading jadi lebih tenang, lebih bisa mikir gitu. Karena dengan kondisi market yang lagi bearish, kalau kamu mikirnya tenang, better tutup laptop karena pusing gitu kan.
Jadi, tapi kalau kamu tutup laptop, yang lain cuan 10%, kamu nggak cuan gitu. Jadi gimana caranya? Ya dihadapin aja. Caranya ya kumpulin senjatanya. Oh, aku tahu analisa fundamental, aku hari ini belajar analisa teknikal, nanti hari Senin aku trading lebih jago lagi. Misalkan kayak gitu. Karena kalau katanya Warren Buffett, risk itu adalah ketika kamu tidak melakukan sesuatu. Dan risk itu adalah ketika kamu investasi di instrumen yang kamu tidak tahu. Jadi sebetulnya kita tuh harus tahu dulu, ini mobil, matic atau manual. Pedalnya aja ada beda. Yang satu dua, yang satu tiga gitu kan. Kalau misalkan ngegasnya salah, bisa wassalam gitu. Sama lah kayak trading juga gitu. Tahu dulu analisa fundamentalnya seperti apa, analisa teknikalnya seperti apa, maka kamu mau nyetir di dalam komplek bisa, kalau udah lebih jago mau langsung ke sirkuit, ke Sentul bisa, ke Mandalika bisa, kayak gitu kan. Gitu. Jadi ini adalah cara untuk supaya bisa lebih cuan, bisa optimal return portofolionya. Gitu deh. Jadi kenapa sih harus bisa analisa teknikal? Yang paling penting itu adalah eh, teknikal itu menganalisa statistiknya. Jadi dengan kita mengevaluasi suatu saham dengan cara menganalisa statistiknya. Ada volume, ada RSI, stokastik, moving average, harga rata-rata saham, itu adalah statistik. Jadi kalau misalkan ada yang bilang technical tuh kayak apa ilmu perdukunan gitu, menebak-nebak arah pergerakan harga yang asal tebak aja. Nah, berarti itu mungkin dia belum tahu gitu. Cuman karena sekarang kita lagi belajar, semoga jadi lebih tahu gitu. Karena analisa teknikal itu menganalisa statistiknya yang dihasilkan dari aktivitas pergerakan harga pasar di masa lampau untuk memprediksi ngeforecast harga di masa mendatang. Jadi dengan kita memahami psikologi tradingnya itu seperti apa, ketika berada di suatu level tertentu, ini tuh lagi optimis atau lagi pesimis, ini tuh udah di area demand-nya atau enggak gitu. Kemudian dengan kita membaca teknikal, itu sebetulnya lebih mudah. Kenapa? Karena kamu nggak perlu jadi sarjana keuangan untuk ngerti teknikal. Kamu cukup melihat, oh, Sandy Morrison-nya bilang begini begitu, kamu trading karena apa? Market action, discount everything. Apapun yang ada di chart itu sudah merefleksikan semua yang ada di market. Tadi yang aku bilang ada berita, ada corporate action, ada dividen dan lain-lain. Terus ada misalkan berita global, terus ada apa lagi? Kayak misalkan kalau lagi perang, oh US dollarnya begini, nanti dampak ke rupiahnya begini. Itu semua ada di chart dan kita bakalan lebih mudah memahaminya hanya melihat chartnya. Dengan demikian, maka risk to reward-nya kamu bisa lebih optimal gitu. Jadi kemungkinan kamu potensial upside-nya itu lebih gede dibanding potensial risk-nya kayak gitu. Dan harapannya ke depan portofolio kamu bisa lebih cuan karena sebetulnya kalau tradingnya kamu cuan, kamunya profit, itu kita lebih tenang gitu. Karena apa goals kita adalah supaya kamu bisa trading lebih baik begitu. Aman ya. BTW kalau misalkan ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom chatnya ya, nanti biar eh, Mas Bentur bantu aku untuk bantu jawab gitu. Terus lanjut, ini contoh teknikal yang ada di Bukalapak. Jadi kalau misalkan sebelumnya banyak orang yang, ini Bukalapak buka nggak nih gitu kan, bercandanya kan gitu. Tapi dengan kondisi Bukalapak yang chartnya seperti ini, kalau misalkan kamu mikir, ah aku punya harga di 500, udahlah nggak bakalan kemana-mana gitu kan. Tapi dengan kamu tahu analisa teknikal, oke di sini ada support, aku gambar garis. Terus aku beli nih di sebelah sini gitu kan. Beli di harga 258. Ya udah beli jebret. Harganya dapatlah cuan 37%. Lumayan kan daripada kamu di sini di 500 misu-misu gitu, nih harga nggak naik-naik gitu. Padahal sebetulnya ada potensial upside yang kamu lewatin gitu harusnya cuan 37% jadi nggak jadi cuan.
Terus di sini juga dapat lagi cuan 24%. Di sini dapat lagi masih dikasih cuan 13%. Habis itu dia breakout naik gitu. Nah, inilah pentingnya analisa teknikal supaya kamu tahu entry-nya di mana. Mana nih area yang bagus untuk aku buy gitu. Mana area yang bagus untuk aku beli. Karena sebetulnya mau market naik ataupun market turun ya kayak gini. Ini kan ada cuan sekitar 3-5% juga cukup oke gitu. Misalkan kayak kamu cuan 3-5% sehari cuannya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau dikumpulin sampai 1 bulan bisa 20-22 juta. Benar nggak gitu. Jadi itulah sebenarnya peluang itu selalu ada. Cuman kitanya aja yang nggak ngeliat gitu. Lanjut ya. Ini contoh di MAPI. Jadi meskipun kalau tadi kan candle panjang-panjang ya. Kalau sekarang di MAPI itu pendek-pendek dia geraknya. Tapi cuannya lebih konsisten. Nih, sekali naik seminggu doang trading dapat 18%. Seminggu doang trading dari 100 juta kamu udah dapat 25 juta. Cuman waktunya 22 hari gitu. Trading lagi dapat 20% lagi. Trading lagi masuk 15 hari doang dapat 25 juta lagi. Lumayan kan? Terus ini 12 hari doang nih. Cuman segini. 12 hari doang 8 bar dapat 28%. Ini juga masih dikasih cuan gitu. Jadi sebenarnya peluang cuan itu selalu ada. Mau marketnya merah, mau marketnya hijau, peluang cuan itu akan selalu ada gitu. Karena sebetulnya kadang-kadang yang ngelimit potensi itu justru kita sendiri gitu. Jadi em, optimis aja karena harapan itu akan selalu ada guys. Jadi dengan kita kenal sama teknikal, dengan kita mulai menggunakan analisa teknikal, maka risk to reward portofolio kamu juga bisa lebih optimal. Peluang-peluangnya itu lebih kelihatan gitu. Terus ini ada dari Bank BRI. Bank BRI itu kalau kita flashback ke 2008, aku mau tanya, kamu lagi apa 2008? Terutama untuk teman-teman yang udah 40 tahun ke atas ya. Ini tahun 2008 lagi ngapain guys gitu. Harusnya udah mulai trading kan. Kenapa? Karena misal, waktu 2008 itu kamu taruh duit 1 juta aja di Bank BRI, sekarang udah dapat 26 juta. Padahal didiemin aja gitu. Padahal ditinggal bobo aja gitu. Ya kan? Nah, kalau misalkan 2008 terlalu jauh, anggaplah dari tahun 2020 pas COVID kemarin, nggak kejauhan kan. Dengan kondisi COVID kemarin, makanya ketika lagi krisis itu selalu ada orang kaya baru. Jadi kalau misalkan lagi susah atau kayak kondisi 2024 kan orang bilang, wah susah nih bla 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 gitu kan. Apalagi melihat pergerakan politik yang sangat dinamis yang mempengaruhi ke semua sektor. Terus kita masih yang, wah si ini begini, si itu begitu. Padahal sebetulnya ada loh cuannya gitu. Jadi kalau misalkan waktu 2020 sorry, ya 2020 kamu beli 1 juta, 1 juta doang. Sekarang tuh udah jadi 3 juta gitu. Apalagi sekarang kondisi BBRI sudah terdiskon lebih dalam lagi, artinya peluang cuannya ada gitu. Ini kan kalau kamu ingat 3.600 udah deket-deket sini kan, ya enggak gitu. Jadi ngerti kan maksudnya? Nah, gitu. Jadi penurunan itu tidak selalu buruk karena kalau misalkan kamu long term investment, kalau kamu investor jangka panjang dengan penurunan harga itu seharusnya nggak panik, justru seneng. Kenapa? Karena kamu dapat barang bagus dengan harga terdiskon. Kamu dapat yang lagi sesi cuci gudang gitu. Ini tuh lagi terdiskon banyak banget, jadi nggak perlu pesimis sekali lagi. Jadi harapannya itu ya, karena apa? Tren jangka panjangnya tuh masih naik kok. Kecenderungannya itu arahnya ke atas gitu. Sekali lagi di sini disclaimer ya, ini cuman informasi aja, tapi bukan ajakan untuk membeli. Kenapa? Karena kita tuh analis nggak boleh bilang ini harga pasti akan naik gitu. Itu nggak boleh. Karena itu udah peraturan dari OJK-nya tidak boleh menjanjikan kepastian karena tidak ada yang pasti di dunia ini ya kan. Kayak misalkan hari ini
pagi ini langit cerah, belum tentu sore cerah. Bisa aja sore tiba-tiba hujan gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi dengan kondisi harga yang uptrend seperti ini, kecenderungannya akan ke atas. Meskipun kayak kalau kamu tutupin ya di sebelah sini, ditutupin. Kan fear-nya ada banget ya. Tapi karena trennya naik, toh ujungnya dia bakalan bikin new high lagi kok, bikin titik all time high yang baru lagi dengan harapan kalau misalkan harganya balik ke trendline yang bawah ini, maka ada peluang, ada potensi balik lagi naik gitu. So, syukur-syukur bisa sampai ke trendline yang di atasnya. Aman ya. Lanjut untuk ke Bank BRI nih kan. Jadi kalau misalkan kamu beli eh oh ini Ini aku gambarin, udah gambarin garisnya. Oke lah, skip aja. Jadi untuk eh, technical itu rumusnya ada tiga doang. Yang pertama, market action discount everything. Yang kedua, history repeat itself. Yang ketiga, price move in trend. Kalau trennya naik, kecenderungannya harganya akan naik. Tapi kalau kamu ngehold saham yang trennya turun, ya, apalagi dari tahun 2015, 2018, 2020 itu trennya turun, konsisten turun, downtrend, maka harganya kamu tuh akan cenderung bergerak ke bawah. Karena kalau kamu ingat Isaac Newton itu pernah bilang bahwa harga itu bergerak di dalam velocity-nya. Karena kita tuh nggak mungkin melawan gaya gerakannya. Kayak misalkan apa apel. Apel itu kalau jatuh dari pohon itu pasti ke bawah kan. Karena arahnya ke bawah. Nggak mungkin apel jatuh dari pohon tiba-tiba dia loncat naik gitu terbang apelnya gitu kan. Atau kalau misalkan kamu ngelihat anak kecil main perosotan, merosotnya ke bawah kan. Nggak mungkin di tengah-tengah papan perosotan tiba-tiba ini anak kecil terbang gitu. Itu namanya tren. Tren harga itu akan cenderung bergerak di dalam trennya. Kalau trennya turun, nanti kita bahas ya. Gitu. Jadi ini yang pertama trennya naik. Tren naik ini eh harganya itu cenderung naik, geraknya ke atas, ditandain dengan dianya yang bikin ini titik troughnya atau tanahnya, ini titik peaknya atau puncaknya, dan dia membuat higher peak, higher trough, higher peak, higher trough. Titik peak yang lebih tinggi, titik trough yang lebih tinggi juga, gitu. Kenapa dia bisa naik? Karena dia diwarnain sama rasa optimis tentang si harga ini. Contohnya kayak Java kemarin itu optimis banget atau kayak eh, SCMA kemarin gitu. Itu optimis banget. Terus contohnya itu, nah ini penting. Primary movement itu naik. Secondary movement itu turun. Dan primary movement itu akan selalu lebih panjang dari secondary movementnya. Jadi kalau trennya naik, meskipun kamu punya harga lagi loss, tapi itu nggak perlu terlalu khawatir karena bisa average down di bawah di area supportnya. Karena kita yakin harganya cenderung bergerak naik gitu. Karena pergerakan naiknya itu lebih panjang dibanding pergerakan turunnya yang sifatnya hanya sementara. Ini contohnya kalau kamu punya saham yang lagi bergerak di dalam tren naik. Ini bisa pakai trading strateginya itu buy and hold. Jadi kayak misalkan tadi BBRI dari 2008 sampai 2024 itu bisa di hold aja nggak apa-apa karena kita yakin harganya itu naik, kecenderungannya naik ke atas harganya. Nah, bisa juga buy on weakness. Misalkan kayak harga lagi bergerak di sebelah sini, ya udah kamu tungguin aja di area supportnya gitu. Atau misalkan harganya udah naik ke sini, oh aku pengen tungguin di supportnya gitu di bawah, itu nggak apa-apa. Buy on weakness itu tunggu beli di bawah di area supportnya. Terus ada lagi average up. Misalkan kamu sudah beli nih di sebelah sini gitu kan di deket-deket trend line ini. Terus ketika harga menembus garis ini, itu kamu average up tambah muatan. Itu juga boleh supaya ketika harganya jalan, ketika harganya naik, kamu punya amunisinya banyak gitu. Jadi kalau misalkan
Kayak cuan 20% dari 10 juta sama 20% dari 20 juta kan lebih banyak cuannya, benar nggak? Itu namanya average up. Ketika udah tembus resisten kecilnya, tambahin muatan supaya modalnya bisa lebih gede lagi. Jadi yang naik itu amount-nya lebih banyak. Sama satu lagi ada trailing stop atau kalau aku bilangnya cut profit. Ketika harga sudah kena ke resisten dan kamu punya batas cut off untuk realisasi cuan. Karena yang di cut itu nggak hanya loss doang, tapi profit juga harus di-cut. Kenapa? Karena jangan sampai kamu sudah cuan, tapi karena greedy nggak mau dijual, terus dia balik lagi ke BEP, terus dia balik loss gitu. Sayang kan, udah nunggu lama-lama, udah nganalisa repot-repot, kamu sudah cuan, malah jadi bocuan gitu. Jadi gitu ya. Terus ini tren bearish atau pergerakan harga yang turun ditandain dengan dia bikin lower peak dan lower trough gitu. Jadi ini titik tanahnya dia akan lebih rendah lagi dan titik peaknya akan cenderung lebih rendah lagi. Kemudian dari tren bearish ini kenapa bear? Karena bear itu kalau makan makan kalau berburu itu kan arahnya ke bawah gitu. Kayak gini nih. Nah, makanya kita bilangnya bearish. Kalau bullish dia cenderung ceruduk ke atas. Tuh, gitu ceritanya gambarnya. Nah, bearish itu menandakan psikologi market yang diwarnai rasa hati-hati, lagi fear nih, lagi pesimis. Orang kayak, udahlah, ntar dulu gitu. Cut loss, cut loss, cut loss, jual, jual, jual di harga yang lebih rendah, akhirnya harganya makin rendah, makin rendah, makin rendah gitu. Nah, ingat-ingat, kalau trennya turun, artinya primary movementnya itu turun. Dan turun itu akan selalu lebih panjang dibanding naiknya gitu. Karena gerakan naiknya itu sifatnya hanya sementara aja. Contohnya, aduh kejepit. Contohnya itu ini. Ini bearish trend di apa Telkom. Jadi caranya kalau misalkan kamu pengen trading di saham Telkom yang trennya lagi turun ini, sell aja udah. Di sell aja, aku nggak mau pusing, udah lepasin gitu kan. Direlakan saja gitu daripada duit liaunya makin banyak. Atau sell on strength. Begitu, misalkan kamu punya harga di sebelah sini, ketika turun karena trennya turun, nggak mungkin harganya balik lagi ke sebelah sini gitu kan. Nah, makanya kita sell on strength, jualnya di tengah-tengah, jual di titik pucuknya, meskipun harganya masih lebih rendah. Itu namanya sell on strength. Atau short term aja tradingnya, day trade aja. Sehari skandal ini bisa 5% loh. Daripada 5% dibiarin aja kan dianggurin lumayan gitu kan. Ya udah kita trading aja tetap. Atau kalau udah pusing-pusing kali switch aja lah cari saham yang trennya naik itu juga bisa. Kalau sideways itu dia cenderung harganya tuh bergerak di area yang sama. Jadi dia bikin titik low dan titik high yang cenderung sama. Nggak harus equal banget, tapi dia relatively sama. Kayak contohnya di sebelah sini. Ini equal, ini titik high-nya, ini titik low-nya. Dia bikin equal high di sini. Mirip-mirip lah ya. Tadinya high-nya di sebelah sini, terus dia naik dikit tapi masih di range yang sama. Terus di sini juga sama. Nih, ya kan? Terus ini juga dia bergerak sideways. Jadi kalau tradingnya lagi sideways begini, cara tradingnya gimana? Cara tradingnya pendek, trading pendek. Ini cuan segini dapatlah lumayan 10% mah daripada nggak dapat ya kan? Gitu. Jadi sekali lagi peluang itu akan selalu ada, tinggal kitanya aja aware atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan kamu ngebaca riset report aku pagi-pagi, itu kan ada rekomendasinya tuh, buy sama spek buy itu bedanya apa sih, gitu kan? Nah, kondisi buy itu biasanya sebelumnya candle-nya udah mulai hijau, gitu, dan dia berpotensi untuk melanjutkan penguatan itu kalau buy. Kalau spek buy, itu biasanya dia lagi
lagi ada di area supportnya, misalkan candlenya masih merah atau candlesticknya lagi doji kayak gitu. Nah, itu biasanya aku rekomendasinya spekulatif buy, cicil beli bertahap. Biasanya cuma 30% dari total dana per saham aja. Kenapa? Karena kalau misalkan saham ini lagi uji support kan kita lagi di ujung tanduk ya. Ini bakalan balik naik lagi atau malah lanjut turun gitu kan. Nah, kenapa cicil beli 30%? Supaya kalau yang kena cut loss itu 30% aja, nggak 100% banget gitu. Jadi ini juga untuk melindungi dananya kamu juga. Kalau untuk buy on weakness tadi, tunggu beli di bawah di area support. Kalau buy on breakout, itu karena dia sudah tembus resistannya, jadi dan diiringin volume yang kuat, jadi dia ada potensi buat lanjut naik lagi. BTW kalau teman-teman ada yang pusing, bisa tulis di kolom chat aja ya. Masih aman kah? Ada yang mau bertanya nggak? Oke, sudah ada banyak pertanyaan. Oke, gimana caranya cari saham yang berpotensi menguat? Karena saya sering melewatkan saham-saham yang udah naik. Nah, ya betul. Nanti kita langsung ke pakai acara apa pakai chartnya langsung ya. Ini kita kenalan dulu sama chart pattern karena ini juga merupakan sangat penting sekali untuk chart pattern ini supaya ketika kamu tarik-tarik garis itu tidak asal tarik garis gitu. Jadi chart pattern itu ada beberapa, tapi yang penting banget itu ada ini, ada triangle, ada double bottom, double top, cup and handle, parallel channel, sama flag. Head and shoulders kayak gitu. Nah, triangle itu dia bentuknya kayak segitiga. Jadi kayak tadi ingat nggak yang buka lapak itu kan modelannya gini nih. Ya udah beli aja di bawah gini gitu. Contohnya apa? Contohnya ini. Ketika kamu beli Telkom, dia lagi geraknya triangle begini. Nah, ketika tembus triangle-nya, harga target price-nya itu setinggi triangle. Jadi ketika kamu tahu ini harga udah mulai breakout ya, ketika harga sudah mulai tembus, itu misalkan kamu punya duit 22.500 nih si Telkomnya. Sekarang naik jadi 30 juta gitu. Lumayan kan? Ketika kamu beli harganya masih 22.500 di sebelah sini tiba-tiba dia naik sampai ke target patternnya di 30 juta. Jadi kamu cuan ada sekitar 7,5%, 7,5 juta gitu dengan modal teknikal. Terus contoh lagi ada double bottom. Double bottom itu bentukannya kayak W. Nah, targetnya, resistennya itu di neckline ya di sebelah sini. Jadi kalau misalkan harganya udah tembus neckline, artinya ini salah ya, sorry. Kalau harganya udah tembus neckline, targetnya itu setinggi bodinya. Contohnya di sebelah sini. Ini ada neckline, terus di sini ada target price-nya gitu. Target price-nya itu diukur setinggi si garis yang kuningnya ini gitu. Aman ya. Dan ini juga sama banget sama trendline yang ini. Terus lanjut triple bottom sama kayak double bottom tadi. Cuman ada tiga. Ngitung targetnya juga sama, setinggi bodinya. Ukur targetnya ke sini ya meleset-meleset dikit lah ya. 1 tick, 2 tick mah nggak apa-apa. Habis itu take profit langsung. Ada lagi double top. Dia sama kayak double bottom, cuman kebalik di atas. Double bottom sama double top itu pola reversal. Jadi double bottom itu nggak boleh ada di tengah-tengah harga. Dia pasti ada di bawah, di pucuk-pucuk bawah. Double top itu di pucuk-pucuk atas. Gitu. Kenapa pola candle reversal? Karena dia tidak berhasil membentuk higher peak. Ya kan? Jadi paham ya. Tadi balik lagi ke tren. Kenapa tren itu tadi titik aku utamain dulu sebelum kita ke chart pattern karena penting banget tuh kita baca tren. Kadang tuh orang suka pusing kayak berdebat ini tuh indikatornya apa gitu kan. Ini tuh analisanya indikatornya apa, bagusan pakai indikator ini atau indikator itu, tapi nggak bisa baca chartnya gitu. Padahal sebetulnya technical itu adalah membaca chartnya dan indikator itu hanya sebagai alat bantu karena gimana indikator itu baru ada setelah harga terjadi. Jadi gimana caranya kalau misalkan
kamu ngelihat ada analisa teknikal tapi indikatornya banyak banget, itu bisa diprediksi bahwa dianya sendiri juga nggak pede gitu sama chartingnya dia gitu. Nah, ini balik lagi ke double top. Double top itu dia target turunnya itu setinggi neckline-nya. Jadi kalau kemarin kamu ingat aku ada rekomendasi pakai triangle, target turunnya di bawah. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi ini ketika di target turunnya ini, ketika neckline-nya ditembus, jangan lupa cut loss dan beli lagi di target turunnya gitu. Dan kamu bisa dapat cuan. Ini triple top juga sama, di sini cut loss ya. Sini cut loss. Nanti kamu beli lagi ketika di target turunnya sebelah sini. Di sini kamu beli dapat cuan, di sini begitu tembus kamu cuan lagi. Ini cup and handle, ini pola candle continuation di sebelah sini ya. Ini body candle, di ini cupnya, ini handle-nya. Terus target price-nya sebelah sini. Ini parallel channel yang sering aku gambar. Pokoknya kalau kamu ingat parallel channel itu bentuknya kayak rel kereta api. Dia selalu sejajar. Jadi kalau ketemu parallel channel gini, kamu beli aja di lower channelnya. Nanti dia bakalan nyampe kok ke atas sebelah sini. Gitu. Ini parallel channel di taksi, ya. Beli di lower channelnya kan kamu menggambar titik dari sini ke sini. Dapatlah angka ini kan. Beli di sebelah sini, di sini take profit. Begitu. Terus ini flag, dia kayak parallel channel gitu, cuman target naiknya itu setinggi tiang benderanya, biasanya begitu. Tung 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 gitu kan. Jadi ini merupakan secondary movement basically. Tuh, ya. Dia ada flag di dalam uptrend. Ini juga sama, the making of double top di dalam saham TOTL. Jadi setelah parallel channel, kena ke upper channelnya, di sini dia bikin double top, habis itu ini neckline-nya kan, terus target turunnya ke sebelah sini. Nah, begitu deh. Ini head and shoulders, mirip-mirip triple top, cuman dia bahunya lebih pendek. Jadi dia ada bahu kiri, bahu kepala, terus ada bahu kanannya. Target turunnya setinggi headnya, setinggi badan yang gedenya. Nih, dia nggak harus rata, dia boleh miring, jadi disesuaikan aja, tapi setinggi headnya sebelah sini. Ini head and shoulders yang kebalik. Ini juga pola candle reversal. Jadi adanya di bawah, dia nggak di tengah. Contohnya seperti ini. Coba dari sahabat Pans di sini, apakah ada yang bisa menebak? Ini kira-kira ada lagi nggak? Tadi kan sudah dibahas tuh candlestick patternnya. Kira-kira ada yang nemu nggak nih pola-pola yang lain? Coba siapa yang berani open mic? Aku mau bertanya gantian. Hihi. Halo. Iya Hai loh. kakak. Oke, di sini aku menemukan ini Kak, ada double top ya, yang sebelum, Double. ya, double top. Sini. Iya, nah di atasnya. Nah ini. Yeay. Terus apa Bener. lagi? Nemu lagi nggak, Kak? Terus, apalagi ya? eh Baru itu Ketemu double kayaknya bottom kamu. nggak? Double bottom di ini Kak, yang kalau ini saya menemukan dia kayaknya triple bottom deh Kak, Di di mana? sebelah sebelah ungu, garis vertikal ungu yang tinggi head. Nah, Ini. di antara titik ini. Oke. Double bottom itu posisinya selalu ada di bawah, Kak. Jadi dia reversal pattern, bukan continuation pattern. Jadi di sini Oke, masih belum. belum ya. Itu aja kan yang Oke, thank you, Kak oh, Rizka. Aku Thank you ya. jawab ya. Kariska. Ya. Aku jawab ya, Mas. Jadi di sini benar tadi Kariska ada double top di sini dan ada double bottom di sebelah sini, nih kan? Bottomnya ada dua di ujung jadi nggak kelihatan. Jadi tadi ini kita neckline-nya, ini bodinya, dan kalau misalkan kita pindah ke atas, oh ya, ini jadinya di sebelah sini.
bodinya tuh setingginya sebelah sini gitu. Ini kan kalau misalkan aku tebelin nih, hehe ketebelan. Misalkan di sini, ini kalau misalkan dipindahin, nyampe juga kan, bener nggak? Nah, aku gedein deh. Ya kan nyampe juga kan. Terus ada si head and shoulders ini neckline-nya. Jadi kalau misalkan neckline-nya ini garisnya menghubungkan dari titik yang ini sebelah sini, dan ini adalah eh, tinggi kepalanya tadi. Kalau dipindahin ke bawah sampai juga tuh, ya kan? Garisnya sebelah sini, gitu. Jadi dengan kita tahu yang namanya candlestick pattern, itu sebetulnya kita bisa menebak nih ketika dia breakout kayak di sini. Oh, ini kan udah kena neckline. Oke lah, aku tambah muatan gitu kan. Jadi yang tadinya di sini ada 10 juta, cuannya 20%, udah aku tambah karena yakin banget nih harganya udah breakout, aku tambah 20 juta gitu. Jadi cuannya lebih banyak sampai ke sininya gitu. Dan ketika kena neckline, jangan lupa cut loss gitu kan. Kalau misalkan kamu kayak di sini pengen mengulang hal yang sama, beli lagi, tapi harganya turun, tidak sesuai prediksi, ya udah cut loss gitu. Jadi sebetulnya level tertinggi seorang traders adalah ketika cuan dan loss itu nggak berasa apa-apa. Nggak ada rasa seneng, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa sedih gitu. Karena ini duit gitu. Ini uang kamu, jadi harus dipikirin dengan matang, pakai hati, pakai otak, tidak pakai hati gitu. Karena kadang-kadang kalau udah loss, aduh aku loss tuh. Aduh ini BRI-nya gimana, ini turun terus, ini gimana nih gitu kan. Tapi karena saking worry-nya, saking khawatirnya, jadi nggak kelihatan tuh peluang di sebelah sini. Peluang di sebelah sini dia bakalan naik setinggi headnya, hilang dah tuh yang harusnya kamu beli harganya dari misalkan kamu punya duit 57 juta ya di sebelah sini. Duitmu jadi 67 juta. Jadi kan cuan 10 juta hilang karena udah khawatir kena kena kasus di sini. Bener nggak? Gitu. Dan ketika ternyatanya lagi di sebelah sini ada head and shoulders. Jadi di sini jangan lupa cut loss. Karena kalau misalkan di sini nggak cut loss, tadi udah dapat 67 juta, ya kan? Balik lagi malah ke 49 gitu. Jadi tuh sebenarnya kalau kita udah baca teknikal, udah ngerti nih, ini tuh ada pola-polanya, itu tuh bakalan lebih gampang tradingnya. Karena kita nggak perlu berhitung, kita cukup melihat dan membayangkan, dan akhirnya kejawab lah sudah gitu. Jadi tahu nih harganya bakalan naik atau bakalan turun. Gitu guys. Nah, ini adalah keajaiban dunia. Gimana bisa? Harga itu pas banget gitu. Kalau misalkan kamu punya duit, kalau misalkan kamu punya gaji, kamu boleh kerja dari pagi sampai malam, you work hard, tapi make sure your money works harder. Karena jangan sampai kamunya capek-capek kerja, duitnya bobo aja di tabungan. Ya kan? Sayang dong udah capek. Bener nggak? Gitu. Jadi kamunya kerja, biarin duitnya kerja di market gitu. Jadi kalau udah mulai gajian, mulai THR-an, jangan lupa transfer ke RDN karena kamu harus menyelamatkan hidupmu 10 tahun, 20 tahun kemudian. Jangan sampai nanti ketika hari tua malah merepotkan generasi selanjutnya gitu. Karena kan kita tidak mau mengulangi pola yang sama kan gitu guys. Jadi kita harus bisa jadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, semangat semuanya. Betul kalau misalkan kamu ada apa-apa, mau bertanya-tanya, nggak apa-apa DM aku aja. Itu IG-nya. Oke?